Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sungguh hanya oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, mengangkat tangan kami dan wajah kami tertuju kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali mari katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat
ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
Sebab hanya karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Hanya karena kebaikan-Mu tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Kami menyembah, kami menyembah. Ya Allah, ya Allah. Sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup bagi kami, Tuhan. Lebih dari segalanya yang kami perlu. Sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Kami menyembah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah, ya Allah. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab itu hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami percaya.
buat kemurahan, buat kebajikan yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menyatakan kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menjagai kami. Engkau yang memberkati kami. Sehingga kami aman sampai hari ini, Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau setia sampai selama-lamanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin, amin, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang meminta memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sungguh Engkau yang ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, Bapa, lewati semua perkenanan-Mu yang
anugerahmu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerahmu besar berlimpah dalam hidup kami. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam anugerahmu, di dalam kasih karuniamu itu, sehingga kami dapat semakin hari semakin serupa dengan Engkau, karena Engkau yang melayakan kami. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan serta penyertaan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Perkenananmu yang Kau nyatakan bagi kami, pertolonganmu yang terus Kau beri bagi kami, dan berkat yang berlimpah. Untuk kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Bapa, kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya dan kami melakukan firman. Kami sambut di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Apakah Ibu Ros? Pagi semua. Pagi. Hari ini punya renungan diambil dari 1 Tawarik 2:3. Saya bacakan. Perkutnya tentang orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas. Dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan. Dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Aziel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yusi, dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang.
Yahat ialah kepala, dan Ziza orang kedua. Tetapi Yusi dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amran, Izar, Hebron, dan Uziel, 4 orang. Anak-anak Amran ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai selama-lamanya. Anak Musa, abdi Allah itu digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak Izar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeriah, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua, Yahazil, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat. Anak-anak Uziel ialah Mika, seorang kepala, dan Yisia, anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak Mahli ialah Eleazar dan Kisi. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kisi, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Kepala-kepala puak mereka pada waktu mereka dicatat seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih. Mereka lah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya, mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan, serta tempat kudus, dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Amin. Nah, perikop ini bercerita tentang orang Lewi yang dibagi dan diberi tugas. Ceritakan bahwa Raja Daud di waktu tua, maka dia angkat Salomo menjadi raja atas Israel. Dan Daud membagi-bagi mereka dalam orang-orang Lewi dalam tugas mereka. Dan yang saya temukan yang menarik bagi saya itu ayat terakhir ini ya, 32. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus. Dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Yang saya tangkap, yang saya dapat dari orang-orang Lewi ini, mereka punya sikap hati yang benar. Ketika mereka tidak harus mengangkat lagi kemah Tuhan lah ya. Dan tugas orang Lewi banyak ya, ada yang ngangkat perabotan, kemah, dan mereka kan tidak harus mengangkat itu lagi.
Terkadang orang punya sikap hati begini, oh sudah nggak usah ngangkat lagi, berarti saya bebas gitu. Saya nggak usah lagi melayani gitu. Tapi mereka disuruh melayani anak-anak Harun, membantu mereka. Sikap hati mereka tuh bagus menurut saya. Dibagi dalam tugas apapun, mereka mm, taat gitu, setia melakukan apa yang ditugaskan, tugas baru kepada mereka. Kadang saya berpikir gini, kita kalau melayani kadang-kadang mm, mungkin kita melayani profetik ketika dibutuhkan di pendoa atau di bawah panggung, kita punya sikap hati yang benar dan melayani Tuhan. Kita mau taat dah sama pemimpin kita, apa yang menugaskan kita lah ibaratnya ya. Terus kalau kita dalam pelayanan mengalami kendala, hambatan atau apapun, apakah kita masih tetap setia atau malah mundur? Sikap hati kita ada benar nggak? Saya teringat sama, dalam membaca ini saya teringat sama suatu saat pelayanan saya gitu di KKR Tionghoa. Hmm, saat itu pelayanan, saya dikasih pelayanan membawa lagu worship, worship terus. Kayaknya saya masih mentah, masih muda dalam pelayanan ya. Jadi saya sempat berbahasa roh gitu yang lama, bahasa roh yang lama. Terus eh, berapa menit lah, 5 menitan ada ya. Terus saya langsung di-cut gitu, langsung ditutup dengan doa oleh Pak Alan. Jadi sempat buat saya, oh aku belum selesai sudah di-cut gitu ya. Tapi biasalah ya kalau kita ngalamin sesuatu, iblis paling tahu di serangan tuh pasti langsung datang. Wah, kamu tuh tidak bagus, kamu tuh tidak layak, kamu tuh kayaknya belum deh, nggak dianggap deh, masih hijau. Itulah biasa serangan iblis ya. Tapi saya belajar dari situ, dan saya menemukan jawabannya. Ternyata, seperti kata Rasul Paulus ya, banyak orang baru. Dan kalau kita bahasa roh, kita bisa dibilang orang gila. Saya menemukan jawaban di situ. Dan sebentar satu, kalau misalnya pelayanan saya melihat keadaan, saya jarang lagi berbahasa roh di depan. Kecuali sesama pendoa atau pengerja gitu. Saya baru itu. Dari situ saya belajar. Dan saya tidak mundur, saya tetap maju. Dan saya melihat sampai saat ini saya melihat ketika kita mencari sikap hati yang benar, kita pasti dipakai Tuhan. Banyak dari bukan saya sombong tapi ya. Kalau di Plan Tionghoa banyak ayah yang bilang, kalau kamu nyanyi itu beda ya, kalau kamu nyanyi itu suasananya beda. Tapi itu juga suatu ujian bagi saya, karena ketika mendengar itu seakan-akan kepala ini seakan helm nggak muat lagi. Kita bisa terbang. Tapi balik-balik saya suka seperti statement siapa yang mempopulerkan ya Pak Heri atau siapa ya bahwa hidup itu bukan tentang kita gitu loh. Hidup itu tentang Tuhan. Jadi dari situ saya tetap belajar eh, apa ya maju, tetap rendah hati, tetap belajar lah, belajar sampai tua, belajar sampai mati gitu. Nah itu yang saya dapat Pak Heri. Saya kembalikan sama Pak Heri deh. Pak Heri tambahin dah. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi perikop pagi ini memang bicara tentang orang-orang Lewi yang melayani Tuhan, yang dikhususkan. Ya, makanya pagi hari ini saya cuma mau mengingatkan lagi ada sebuah nilai yang tentu di Pelita itu diajarkan berulang-ulang, khususnya bagi para pelayan, bahwa melayani itu adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Dan hari-hari ini juga saya sering mengajar tentang kasih karunia itu. Kita melayani Tuhan itu bukan supaya kita diberkati Tuhan, atau kita mau melayani Tuhan karena takut nggak diberkati atau dikutuk Tuhan. Tapi semata-mata biarlah kita melayani Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan.
Supaya ketika kita melayani, kita akan melayani dengan penuh sukacita, tidak ada celah sedikit pun untuk rasa kecewa. Karena kalau kita melayani, karena kita pikir supaya kita lebih diberkati Tuhan, satu titik mungkin kita akan bisa kecewa. Kok si A itu kayaknya pelayanannya nggak sehebat aku, nggak sebanyak aku, kok kayaknya lebih diberkati Tuhan ya. Nah, itu bisa membuat kita kecewa. Atau ya seperti tadi Ibu Ros juga sempat singgung, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita melakukan kesalahan atau dosa, kita akhirnya tertuduh, dan akhirnya kita mundur dan menjauhkan diri, karena kita merasa nggak layak. Karena darah Yesus yang menguduskan kita, yang menghapus dosa kita lah yang melayakkan kita melayani Tuhan. Bukan karena kehebatan dan kepandaian, kefasilidahan kita. Bahkan bicara soal berkat bukan hanya karena kita melayani Tuhan. Tapi memang Tuhan mau memberkati setiap orang yang melayani dia, setiap orang yang mengasihi dia. Nah itu dari sisi Tuhan. Kalau bicara soal berkat pemberian itu dari sisi Tuhan. Tidak ada salah, tidak ada alasan dari sisi kita. Nah, begitu juga dengan apa yang kita baca di pasal ini. Ini kan kisah setelah nanti selesai bait Allah. Seperti Ibu Ros tadi katakan, mereka kan nggak perlu angkat-angkat lagi seperti zaman kemah sembahyang Musa. Begitu awan terangkat, wah semua harus bergerak masing-masing. Semua harus bongkar kemah, siapin angkatan apa barang-barang yang mau diangkat. Nanti begitu awan berhenti, susun ulang lagi. Tapi sekarang sudah bangunan yang menetap, posisi barang-barangnya tetap, tetapi toh tetap saja ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Artinya, hal yang kedua yang ingin saya tambahkan selain dari apa yang Ibu Ros tadi sudah sampaikan, jangan pernah berpikir, oh udah selesai kayaknya, nggak ada lagi yang bisa aku kerjakan lagi. Karena semua sudah ada yang menggantikan. Wah, kami sudah uzur, biarlah yang muda-muda. Enggak, di sini dikatakan ada 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. Kalaupun mungkin kita bukan orang lapangan, orang-orang teknis lagi, ya kita masih tetap bisa menjadi orang-orang yang mengarahkan pemula-pemula, kita bisa mengatur, bahkan kita bisa menjadi bapak rohani bagi mereka, walaupun mungkin gender kita wanita. Ya makanya sama seperti kesepakatan kami di level penatua, kita menetapkan masa pensiun itu umur 65. Maksudnya itu pensiun dari hal-hal teknis. Tapi untuk melayani, menjadi bapak, menjadi penasehat, yaitu seumur hidup. Nah, begitu juga dengan kita. Jangan kita pikir, wah aku sudah bertambah umur, sekarang toh juga sudah banyak yang ambil bagian dalam pelayanan. Nah, inilah saatnya untuk aku santai-santai. Enggak. Mari sepanjang umur hidup kita terus melayani Tuhan. Apapun bagian yang bisa kita kerjakan, mari kerjakan. Karena sekali lagi nilainya adalah melayani itu adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Harusnya semakin bertambah usia, baik secara jasmani, usia, pelayanan kita, semakin matang, ya kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan, berbicara tentang suku Lewi yang memang sejak semula dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan. Nah itulah mengapa melayani itu adalah sebuah kehormatan. Karena Tuhan yang pilih, bukan kita yang mengajukan diri. Ya walaupun mungkin secara teknis, pelayanan profetik contohnya, itu memang diaudisi, terus memenuhi standar kualitas. Tapi kenyataannya kan ada hal-hal yang ya kalau mau standar beneran juga nggak ada yang masuk kan. Ya semata-mata karena kasih karunia lah. Jadi mari layanilah Tuhan di bidang apapun yang Tuhan berikan bagi kita dengan setia dan dengan
nilai sikap hati bahwa itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga seperti Ibu Ros tadi katakan, nggak akan ada celah untuk kita kecewa, marah, ketika kita melayani Tuhan. Oke, terima kasih. Itu saja. Jadi seperti yang Ibu Ros tadi katakan, hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang Tuhan. Mari seumur hidup kita menggenapi panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita mulai doa kita. Silakan Ko Joni, nanti ditutup oleh Ibu Ros. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh bersama-sama terus memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh dengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau semakin hari, semakin memperlengkapi dan mempersiapkan kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi umat-umat pilihan-Mu, Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu, dipercayakan dalam setiap segi kehidupan kami juga boleh melayani Engkau, memuliakan nama-Mu, Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan. Ya, lewat kebenaran firman-Mu, semakin hari kami semakin diperlengkapi, ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati Ibu Ros sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau semakin hari semakin hidupnya, untuk hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Engkau juga berkati keluarganya, Tuhan, dalam Engkau memakai hidup mereka, keluarga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Engkau juga berkati kami semua pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila kami terus boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa terus, Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajarannya, Tuhan. Engkau menaruhkan hati mereka, hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan adil dan benar, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga serahkan para pemimpin-pemimpin baru yang sudah dipilih, Tuhan. Ya, Tuhan, apa yang Kau tetapkan, itu yang terbaik buat bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat para pelayan-Mu, para hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani setiap ibadah-ibadah raya kami, Tuhan, untuk hari ini maupun besok, Tuhan. Biar Engkau memberikan mereka pengurapan ganda, Tuhan, untuk mereka dapat melayani Engkau, sehingga juga mereka boleh membawa jemaat-Mu bersama-sama, Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pagi hari ini doa-doa kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih dan bersyukur buat pagi ini. Kau memberikan kesempatan kami Tuhan untuk kembali bangun Koram Deo untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata bahwa banyak orang mengaku dirinya baik, tapi orang yang setia siapakah yang menemukannya. Dan kami ingin Tuhan, Engkau mendapati setiap kami setia Tuhan di dalam melakukan
segala pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Juga kami setia melakukan firman-Mu, menggenapi firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, kalau kami salah Tuhan tolong ingatkan kami untuk kembali kepada cara-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Memberkati dan buat berhasil apapun yang kami kerjakan Tuhan. Dan pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Sehingga kami bisa memberitakan kasih Kristus kepada setiap manusia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.